warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari yang telah saya buat. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Titin Siwayuni dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan berpresentasi dengan makalah yang berjudul Pemikiran Kalam Al-Faruq. Di sini saya akan memberi dua sesi, yaitu pertama sesi materi dan pembaca kesimpulan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pembacaan materi tentang pemikiran Kalam Al-Faruq. Biografi Al-Faruq. Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang intelektual muslim yang berasal dari Palestina. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Pendidikan awalnya ditempuh di lembaga pendidikan yang bernama College de Frères di Lebanon dari tahun 1926 sampai 1936. Kemudian ia melanjutkan studinya ke sebuah perguruan tinggi di barat, yaitu American University, hingga mencapai gelar sarjana muda pada tahun 1941. Setelah itu dirinya menjadi pegawai pemerintah Palestina yang ketika itu masih di bawah mandat Inggris selama 4 tahun. Langsung saja ke karya-karya Al-Faruq. Faruqi mewariskan tidak kurang dari 100 artikel dari 25 judul buku yang mencakup berbagai persoalan etika, seni, sosiologi, kebudayaan, matematika, dan politik. Di antara karyanya yang terpenting adalah Islamization of Knowledge, General Principle and Work Plan pada tahun 1982, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Islamisasi Pengetahuan. C. Pemikiran Al-Faruq. Yang pertama adalah Tauhid dalam pandangan Al-Faruqi. Tauhid atau prinsip keesaan Tuhan yang di dalam Islam merupakan fondasi pokok untuk menegakkan tiang agama Islam, telah mewarnai bangunan spiritualis atau kesadaran keberagaman umat Islam. Yang kedua, pemikiran tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu. Menurut Al-Faruqi, pengetahuan modern menyebabkan adanya pertentangan wahyu akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi serta adanya dualisme kultural dan religius. Karena diperlukan upaya Islamisasi ilmu pengetahuan dan upaya itu harus beranjak dari tauhid. Menurut Al-Faruqi sendiri, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains pasti alam dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Yang ketiga, pemikiran tentang perbandingan agama. Dalam bidang perbandingan agama, kontribusi pemikiran Al-Faruqi tak kecil. Karyanya A Historical Atlas of Religion of the World oleh banyak kalangan dipandang sebagai buku standar dalam bidang tersebut. Di samping itu, dia juga mengarang buku Islam and Other Faith dan Trilogy of Abrahamic Faiths. Dalam karya-karyanya itu, ia selalu memaparkan pemikiran ilmiah untuk mencapai saling pengertian antar umat beragama. Yang keempat, manusia dan tindakan moral. Pandangan Al-Faruqi tentang manusia dan tindakan moral yaitu suatu pandangan yang berdasarkan pada pemahaman konsep dan prinsip tauhid. Ia tidak hanya mengakui unsur kebebasan dan kemerdekaan yang merupakan persyaratan yang diabsahkan pembedaan kewajiban atau taklif atau tanggung jawab moral. Masuk yang keenam, problem ukuran moral.
Hal-hal yang dijadikan ukuran sumber standar atau patokan bagi ukuran moral antara lain adalah hati nurani, adat istiadat, dan agama. Sumber dan ukuran moral menurut Ismail Al-Faruqi semata-mata didasarkan pada kehendak Tuhan baik yang teraktualisasi melalui wahyu, hukum, moral, maupun pola-pola hukum alam. Masuk yang keenam, hakikat nilai baik buruk. Al-Faruqi telah memberikan makna dan hakikat nilai baik buruk dengan bentuk pemenuhan terhadap kehendak ilahi. Tidak melaksanakan kehendak ilahi berarti tidak baik atau buruk. Pemahaman seperti ini mungkin akan dikatakan sebagai bentuk gagasan yang teosentrik, berpusat pada Tuhan. Segala sesuatu dikategorikan baik bila memiliki kesamaan dengan Tuhan. Sebaliknya, apapun peristiwa atau kejadian akan dinilai tidak baik bila dalam realisasinya tidak sesuai dengan kehendak dan pola-pola Tuhan. Baiklah, sampai di situ materi yang saya bahas. Lanjut masuk ke sesi kedua, yaitu pembacaan kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang telah saya buat tadi yaitu rumusan masalah. Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina pada 1 Januari 1921. Faruqi mewariskan tidak kurang dari 100 artikel dan 25 judul buku yang mencakup berbagai persoalan etika, seni, sosiologi, kebudayaan, metafisika, dan politik. Menurut Al-Faruqi, pengetahuan modern menyebabkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi, serta adanya dualisme kultural dan religius, karena diperlukan upaya islamisasi ilmu pengetahuan dan upaya itu harus beranjak dari tauhid. Sekian dari materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.